Halo, selamat siang Sobat Bung Santama semua. Welcome back di konten terbaru dari channel Bung Santama hari ini. Tentunya ingin mengucapkan terima kasih ya kepada para subscriber yang sudah mendukung channel Bung Santama. Thank you. Gue harap kalian selalu diberikan kesehatan dan kelancaran dalam setiap aktivitasnya. Oke, Sobat, gue mau ngobrol ringan aja terkait update timnas tentunya, dimana untuk tim nasional sendiri yang telah kita ketahui ya bahwa sudah melangsungkan latihan perdana di hari Senin kemarin, sudah mulai Senin malam, Senin sore ya tepatnya. Dari 22 nama pemain yang dipanggil oleh Sintayong, ada 18 yang sudah hadir. Ada 4 yang belum hadir ya. Dari 4 itu salah satunya Jesus yang memang masih menyelesaikan laga playoff Serie B untuk bisa memastikan langkah Venezia promosi ke Serie A ya. Namun yang gue mau bahas di sini yaitu tentang latihan timnas kemarin ya. Jadi pada saat latihan kemarin gue mengikuti perkembangan dari beritanya sendiri, memang masih dilakukan latihan-latihan ringan oleh Sintayong, di mana latihan-latihan tersebut memang belum pada tahap strategi ya, jadi masih latihan-latihan ringan. Namun yang sempat ramai kemarin itu ialah bagaimana kondisi lapangan ya. Di kompleks latihan di lapangan kemarin itu terlihat rumputnya cukup buruk, sehingga ya kembali lagi ya, ada 2 pemain yang mengalami cedera, yaitu Yakob Sayuri dan Nathan gitu. Jadi ya mudah-mudahan sih bukan cedera berat, hanya cedera ringan saja. Tapi kalau kita kemarin melihat dari kualitas lapangan memang cukup buruk ya di sana, dimana ini kan sangat mempengaruhi juga untuk persiapan nanti menjelang lawan Irak dan Filipina. Nah, gue pengen bahas sedikit tentang yang sedang ramai ini kan, tentang makin ngelunjaknya ya istilahnya, yaitu fans FOMO, dimana fans timnas FOMO ini mereka mungkin baru tahu timnas ya sekarang ini ya. Mereka nggak tahu perkembangan timnas sedari dulu, misalnya 10 tahun terakhir lah katakanlah gitu. Bukan hanya tahu timnas era saat ini gitu. Nah, berita terakhir itu kan disebutkan bahwa pengamanan diperketat. Jadi pengamanan diperketat di hotel, kemudian di kompleks latihan juga. Ya, Sintayong meminta agar pengamanan diperketat karena para pemain agak sedikit terganggu ya dengan fans yang cukup berlebihan ini gitu. Jadi bahkan kemarin itu ketika Nathan baru di bandara itu sudah diteror gitu ya, dalam tanda kutip diteror oleh fans timnas yang FOMO ini gitu, yang istilahnya masih baru tahu timnas, tapi mereka begitu nggak bisa membatasi gitu. Harusnya kan mereka bisa membatasi ya, mana pada saat memang pemain sedang lebih santai gitu ya. Ini Nathan baru datang di bandara, videonya viral kok kemarin. Baru datang di bandara, itu fans yang baru tahu timnas ini langsung nyamperin Nathan, minta tanda tangan, foto segala macam. Yang itu kan harusnya mereka menyadari ya, Nathan tuh habis dari perjalanan panjang gitu. Mungkin dia masih jet lag ya kan, mungkin dia masih lelah gitu. Tapi kan ya Nathan pasti dia dengan sukarela dia akan melayani gitu kan untuk foto atau tanda tangan. Tapi gue rasa itu udah berlebihan sih, sampai baru datang di bandara udah langsung dikerubungin gitu, udah berlebihan gitu. Itulah kenapa kalau melihat pengalaman sebelumnya kan
begitu gampang ya fans ini bahkan udah nunggu di depan hotel, bahkan sudah standby di pinggir lapangan pada saat latihan. Jadi pada saat kayak Rafael bahkan Nathan selesai latihan dia langsung dikerubungin gitu. Itu kan agak annoying ya, agak menyebalkan sebetulnya gitu. Makanya belajar dari pengalaman kemarin, Sintayong memintalah untuk pengamanan diperketat agar tidak mengganggu kenyamanan pemain lah. Karena ini kan kita harus benar-benar full konsentrasi ya para pemain tuh untuk menjelang dua laga penting ini tuh. Jadi untuk fans timnas yang baru tahu timnas sekarang ini ya tolonglah dijaga gitu sikapnya, lihat kondisinya. Kalau pemain baru datang masa udah dikerubungin gitu, ya posisikanlah pemain itu kan pasti masih lelah gitu kan. Ya pemain sih pasti fine aja, cuman mereka mungkin di hati kecilnya itu mereka agak risih atau agak mengganggu gitu. Ya tapi mereka pasti akan melayani kalian, cuman kalian juga harus tahu diri juga gitu. Itu sih yang gue mau sedikit menekankan ya. Ini pemain-pemain ini tuh sedang dijaga fokusnya gitu, karena untuk pertandingan nanti itu sangat penting gitu. Itu satu. Terus kemudian untuk latihan kemarin juga ya yang tadi gue sampaikan di awal, belum ada latihan berat, masih sebatas latihan ringan, masih latihan rondo gitu ya, kayak main kucing-kucingan gitu. Kemarin juga videonya mungkin teman-teman kalau misalnya melihat sudah banyak ya berseliweran gitu. Nah, pertandingannya nanti sudah firm untuk melawan Irak itu akan kick off-nya akan bermain di jam 4 sore hari Kamis tanggal 6 Juni. Kemudian untuk melawan Irak akan bermain di hari Selasa tanggal 11 Juni. Kick off-nya jam 7 atau jam 7.30 ya. Nah, untuk melawan Irak akan disiarkan oleh RCTI, kemudian untuk melawan Filipina akan disiarkan oleh Indosiar. Nah, untuk perkembangannya untuk pemain diaspora ya, seperti Ian Revens dan Kelvin Verdong, kemarin sempat ada juga kabar bahwa sudah masuk di DPR, artinya tinggal sedikit lagi pengambilan sumpah dan ya sudah sah kalau sudah seperti itu ya. Cuman gue ragu mereka bisa bermain untuk timnas pada laga ini. Dan yang paling hangat itu sih sebetulnya dari Martin Paes. Martin Paes juga gue agak ragu ya dia bisa bergabung ya, karena masih belum selesai ternyata perihal administrasinya di Badan Arbitrase Olahraga Internasional atau CAS. Jadi kemungkinan Martin Paes juga kita harus menahan juga untuk bisa melihat dia bermain pada laga nanti melawan Irak dan Filipina, karena peluangnya sangat tipis ya. Dia juga masih harus menyelesaikan administrasi karena terkendala di CAS-nya. Jadi ada regulasi di mana Martin Paes waktu itu di usia 22 tahun sempat membela timnas Belanda itu. Jadi ada kendala di situ ya, kita nggak tahu seperti apa nanti bisa dirampungkan prosesnya. Semoga saja sih ya syukur-syukur bisa selesai segera dan ya bisa bermain lah minimal di putaran ketiga nanti, insya Allah kalau misalnya timnas kita lolos ke putaran ketiga tentunya. Kemudian untuk dari Irak sendiri ya, kalau gua mengikuti ternyata Irak memanggil 7 debutan pemain Irak yang sebelumnya memang tidak pernah dipanggil. Jadi sepertinya timnas Irak nih karena mereka pun juga sudah lolos ya, jadi mereka juga tidak terlalu full tim untuk laga melawan Indonesia ini. Jadi kemungkinan mereka akan menurunkan lapis duanya ya untuk menjaga kondisi pemain intinya juga ya, karena mereka juga sudah dipastikan lolos. Jadi ya mesti memainkan rotasi juga untuk pelatihnya nih. Tuh, jadi
info terakhir sih nanti ada 7 pemain yang akan dipanggil atau wajah baru dari timnas Irak. Jadi mungkin kita nggak akan lihat lagi tuh wajah-wajah Irak yang pada saat kita melawan di Piala Asia tuh. Mungkin hanya ada beberapa, tapi sebagian besar adalah wajah-wajah baru ya dari pemain timnas Irak sendiri gitu. Kemudian dari Filipina kita tidak bisa menyaksikan juga ya, pelatih Filipina ini cukup percaya diri nih, bisa meredam kemampuan atau bisa meredam permainan timnas Indonesia nih. Meskipun memang pada leg pertama kita sebetulnya bermain imbang ya 1-1, tapi bukan leg pertama, di pertama pada saat bulan November tahun lalu. Tapi itu kan sudah berapa bulannya dan materi pemain pun juga sudah banyak yang berubah. Jadi kemungkinan kita bisa lebih baik bermain pada saat melawan Filipina dibanding pada saat di pertemuan pertama. Nah, untuk kondisi para pemain kembali lagi tidak ada masalah ya, semuanya bermain cukup mobile, cukup full team gitu ya, jadi tidak ada masalah. Dan semoga saja nanti tidak ada pemain cedera. Kabar terakhir sih memang Yakob Syayuri dan Nathan sempat ada kendala, ada cedera karena faktor lapangan. Ya semoga saja bisa bermain nanti pada saat melawan Filipina dan juga melawan Irak. Nah, itu dia tadi sedikit update untuk tim nasional dari channel Bung Santama ya, Sobat Garuda. Ya semoga bisa memberikan informasi kepada kalian semua dan juga bisa ya menambahlah informatif ya kepada sobat-sobat timnas. Oh ya, jangan lupa nanti di subscribe dan di like juga ya konten Bung Santama. Jadi di konten gue sih sebetulnya gue bukannya istilahnya bukan sok untuk memberikan analisa gitu ya. Gue juga bukan seorang pandit, bukan seorang jurnalis atau apa gitu. Gue hanya ingin di konten gue ini gue hanya ingin ngobrol, ingin sharing tentang update tim nasional sebagaimana sebatas kemampuan yang gue bisa, sebatas analisa yang gue bisa gitu ya. Gue hanya ingin share aja. Jadi ya teman-teman yang mungkin kurang nyaman dengan konten gue, is okay, gak masalah. Yang jelas gue hanya pengen sharing saja di konten gue ini bahwa yuk kita yang sama-sama senang timnas, kita yang sama-sama hobi nonton pertandingan timnas dan pertandingan sepak bola lainnya gitu ya. Ya kita bisa sharing, kita bisa ngobrol gitu. Jadi teman-teman semua yang mungkin punya pendapat boleh nanti di share di kolom komentar gimana persiapan tim nasional gitu ya, bagaimana analisa kalian, bagaimana pendapat kalian tentang materi pemain atau tentang perkembangan timnas kita saat ini. Jadi seperti itu ya sobat timnas. Thank you untuk waktunya sudah menyaksikan di konten gue hari ini. Kita ketemu lagi di konten berikutnya dengan update berita tim nasional tentunya ya di channel Bung Santama. Sehat-sehat untuk kalian semua. Thank you for watching. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe agar konten gue bisa lebih berkembang lagi ke depannya, agar bisa terus memberikan update perkembangan tim nasional, perkembangan sepak bola Indonesia juga, sepak bola internasional juga yang gue bisa sampaikan. Gue akan sampaikan ke kalian semua. Dan semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya, serta bisa terus lancar dalam menjalankan aktivitasnya. Sekali lagi jangan lupa di like, komen, dan di subscribe di channel gue, channel Bung Santama. Oke, terima kasih Sobat Garuda. Kita ketemu lagi di channel gue berikutnya.
Thank you for watching. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.